Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji UKIM PPG Bet 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya atas nama Ilyas Tona, Guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Araudatul Jannah Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bet 1 tahun 2025 di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 24881211167. Pada hari ini, Kamis 15 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di MTS Araudatul Jannah kelas 7 semester 2 dengan materi ajar Gaya Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak. Pagi Pak Guru. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran ya, tentunya ya, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran apa? SKI sejarah kebudayaan Islam ya. Jadi sebelum kita belajar seperti biasanya, kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Siapa yang pimpin doanya? Oke, silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan. Mudah-mudahan dengan doa tadi dapat memberikan hikmah untuk kita semua terhadap proses pembelajaran hari ini. Dan juga kita berharap mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bernilai ibadah insya Allah Subhanahu wa taala, tentunya bernilai ilmu untuk kita semua. Amin. Ini yang tidak hadir berapa orang? Hadir semua? Hadir semua ya? Iya. Coba kita cek dulu ke siapa yang kita belajar. Coba cari dulu. Ya. Kertas yang ada di sampingnya coba dipungut dulu. Pungut ya. Ya sampai. Oke. Hari ini materi kita terkait dengan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Yang lalu tentunya ya pembelajaran kita kaitannya juga dengan Umar bin Abdul Aziz ya. Kita coba refleksi kembali dulu, kita ingat kembali dulu pelajaran kita yang minggu lalu. Apa materinya? Pelajaran kita minggu lalu? Profil Umar bin Abdul Aziz. Profil Umar bin Abdul Aziz. Aziz ya. Berarti terkait dengan biodata dari Umar bin Abdul Aziz. Oke, sekarang kita coba mengingat kembali lagi mana yang mengingatkan kita terkait dengan profil Umar bin Abdul Aziz. Profilnya. Kalau begitu saya tanya, terkait dengan kelahiran Umar bin Abdul Aziz kapan lahirnya? Katakan. Oke, dulu. Tepuk dulu. Oke, terima kasih. Saya coba lagi ya. Kalian berapa? Ke-8. Betul ya? Beliau itu adalah khalifah yang kamu sudah paham semua ini. Oke, saya kira pelajaran kita kemarin itu ya kita sudah paham nilai. Buktikan yang banyak yang tahu.
pertanyaan saya ya. Oke, sekarang coba kita masuk materi apa tadi? Materi hari ini? Gaya kepemimpinan lupa. Jadi hari ini itu materi kita adalah gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sebelum kita gagas materinya, ya, saya coba dulu mau tanya lah, ada nggak yang tahu ya, karena kita belajar pemimpin, ada nggak yang tahu pengertian pemimpin? Pemimpin? Hah? Ada yang tahu pemimpin? Ada yang tahu? Apa menurut kamu pemimpin? Bagus, sekarang dulu. Jadi pemimpin itu adalah sebagai pengayuh, ya, sebagai pengatur, ya, pemimpinnya bagus sekali. Kemudian saya tanya kembali lagi, pemimpin yang kita harapkan atau pemimpin yang bijak, yang bisa kita harapkan menjadi pengayom untuk masyarakat itu, kira-kira seperti apa? Seperti apa pemimpin yang seharusnya menjadi harapan kita? Adil, amanah, bijaksana, berani, empati, sabar, tegas. Ya, jujur, amanah, ya kan? Apalagi? Empati, apalagi? Berani, sabar, tegas, bijaksana, amanah. Ya. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi tujuan kita untuk menggapai dari materi gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz adalah yang pertama apa? Siswa dapat menjelaskan sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Minimal kita bisa menjelaskan atau memahami sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang benar. Ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis contoh penerapan sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dalam konteks modern yang tepat. Jadi tujuan yang kedua ya. Tujuan yang ketiga, siswa dapat menyajikan hasil diskusi kelompok tentang relevansi kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan tantangan kepemimpinan masa kini. Ya, jadi sebentar itu kita akan diskusi. Ya, tak? Kita akan menganalisis kasus dengan video yang nanti saya tampilkan sebentar. Oke? Untuk mencapai tujuan ini tentunya kita akan memakai gaya pembelajaran problem based learning. Artinya apa? Artinya kita memecahkan kasus. Nah, seperti yang saya bahasakan tadi, memecahkan kasus dengan tampilan video. Kita akan menganalisis masalah apa yang terjadi dan bagaimana penyelesaiannya. Seperti itu ya. Kita sebentar kita akan bagi berapa kelompok. Berapa orang ini? 12 orang ya. 12 berarti kita bagi 3 ya. Oke, sebelum itu ya, saya sedikit menjelaskan dulu terkait dengan materi gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ya. Kita akan melihat kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana sih kesederhanaan beliau itu? Yang pertama, memilih hidup sederhana meski menjadi khalifah. Ya.
Beliau itu memilih hidup sederhana. Ada pemimpin yang memilih hidup sederhana? Di zaman sekarang itu tidak jarang. Kalaupun ada satu orang dua orang, ya tak? Kenapa mereka menganggap bahwa kepemimpinan yang mereka miliki adalah momen, kesempatan, ya tak? Kesempatan untuk memperkaya diri. Nah, itu yang salah. Ya. Maka ya kita harus contoh apa yang menjadi kesederhanaan dari Umar bin Abdul Aziz saat memimpin. Bila itu mau hidup sederhana. Kemudian kita lihat gaya kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz. Pada saat beliau memimpin, gaya seperti apa sih? Yang pertama apa? Mengubah sistem pemerintahan yang korup menjadi bersih dan adil. Tahu pemerintahan korup itu bagaimana? Bagaimana korup itu maksudnya korupsi? Ya tak? Tahu pengertian korupsi? Angkat tangan. Apa itu korupsi? Hah? Mengambil hak orang lain. Oke, sekarang ya saya coba memutarkan kasus berupa video ya, tampilan video. Jadi video ini bercerita tentang gaya kepemimpinan seseorang. Ya kan? Kamu tugasmu nanti sebentar ya. Kamu analisa video ini. Seperti siapa sih masalahnya? Ya kan? Apakah ya mungkin berkaitan dengan korupsi yang tidak ada, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang membohong dan lain sebagainya? Ya. Oke, kita coba memutar video ini. Di samping itu undang-undangnya pun sudah kami siapkan. Jadi segala kegiatan kita akan terlindungi oleh undang-undang. Biarlah rakyat yang bodoh itu menerima nasibnya. Benar. Dan ketika nanti kita sudah tidak berkuasa lagi, kita sudah menjadi sangat kaya raya. Iya, itu karena semua perbuatan kita sudah terlindungi oleh hukum. Ya, itulah ya videonya ya. Ada kata yang paling keren terakhirnya. Korupsi dan nepotisme harus diberantas. Ya kan? Korupsi dan nepotisme harus diberantas. Itu kata kesimpulan akhir. Nah, dari video tadi, dari cerita video tadi itu ada kasus yang bisa kita pahami di situ. Terkait apa tuh kira-kira itu? Hah? Cerita tadi itu menjelaskan terkait tentang apa? Tentang pemimpin yang korupsi, pemimpin yang tidak adil. Nah itu cerita. Jadi yang kasus tadi itu pemimpin yang korup, yang tidak adil, yang tidak jujur ya, itu diskusikan, ya, didiskusikan bersama. Nanti saya kasihkan LKPD-nya ya. Coba kerjanya. Tapi sebelumnya kita bagi dulu kelompoknya ya. Kelompoknya 3 kelompok ya. Kita berdasarkan tempat duduk saja. Ya. Berdasarkan tempat duduk. Dan waktu saya kira bergabung dengan ini ternyata seperti ya. Oke. Kelompok 1 empat orang kan ya. 1 di sini. Kan ini. Ya. 1 2 3 4. Ya. 3 4 1 2 3 Amadul. Oke, silakan ambil posisi. Ya, jadi perintahnya tadi ya, itu ada 4 perintah ya. Ada 4 perintahnya. Apa pertama tadi? Apa? Tampak dan masalahnya kedua. Sikap kepemimpinan yang kurang dari cerita. Terus apa lagi? Bagaimana bisa belajar dari video tadi? Ya, terkait dengan gaya kepemimpinan
Umar bin Abdul Aziz. Jadi belajar dari gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, melihat dari video tadi bagaimana siapakah sudah benar sesuai dengan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz seperti apa ya? Itu dianalisa, dikerjakan bersama ya, diskusikan bersama. Sebentar setiap kelompok akan mempresentasikan di depan ya, mempresentasikan di depan setiap kelompok. Bisa dipahami ini? Bisa? Oke, sekarang mulai dikerjakan. Silakan diskusikan, didiskusikan, ditulis. Ya. Kamu kelompok 3 bagaimana? Sedikit lagi? Oke. Oke, kalau sudah selesai seperti arahan tadi, setiap kelompok akan mempresentasikan di depan. Ya. Kelompok mana kira-kira yang akan mempresentasikan duluan? Satu. Ada yang mau duluan? Kelompok 3? Kelompok 2 tidak? Keseurutan saja? Ya. Oke, keseurutan. Itu tuh kelompok 1, silakan mempresentasikan depan. Yang lain silakan mendengarkan, silakan menyimak. Kalau ada yang belum bisa dipahami, silakan ditanyakan sebentar ya. Makanya jangan diskusi sendiri. Dengarkan dulu apa yang menjadi presentasinya kelas kelompok 1. Silakan dimulai presentasinya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak pemimpin yang tidak jujur dan tidak adil adalah hilangnya kepercayaan. Contohnya, rakyat atau bawahan kehilangan kepercayaan pada pemimpin mengakibatkan rendahnya dukungan dan partisipasi. Sulit membangun kembali kredibilitas Sambusa. Contoh kedua, ketidakstabilan sosial dan politik. Oke, kita berapos dulu. Oke. Dari pemaparan tadi, kelompok 1 ada yang mau bertanya kelompok lain? Oke, dari kelompok 2 dulu. Silakan pertanyaannya. Apa yang kalian ketahui tentang pemimpin? Ya, silakan dijawab. Seorang pemimpin adalah seseorang yang mampu mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan kelompok atau organisasi menuju tujuan yang telah ditentukan. Oke, tepuk tangan dulu. Dalam ya? Oke, kalau sudah tidak ada, silakan kembali ke tempatnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang silakan kelompok 2 yang akan mempresentasikan materinya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dampak pemimpin yang tidak jujur dan tidak adil. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya memperbesar peluang korupsi, nepotisme dan kolusi. Memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi, kemunduran moral dan etika. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke. Dari pemaparan kelompok 2 sudah bisa dipahami? Sudah? Ada yang bertanya? Oke, silakan bertanya kelompok 1. Apa yang membuat Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai salah satu pemimpin terbaik
Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Ia menegakkan keadilan tanpa pandang bulu dan fokus pada reformasi sosial serta ekonomi yang memperbaiki kehidupan umat. Ya, kita berantem lagi dulu. Kelompok 3, silakan ke depan. Kelompok 3, silakan mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh, memakan fungsi lembaga pemerintah dan pengaruh guru sadar dan rakyat menjadi contoh buruk bagi menjadi contoh pengaruh bagi generasi berikutnya. Dua, kita kepemimpinan menjadi. Sudah ya? Dari pemaparan kelompok 3, kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ya. Kelompok 2 saja. Kelompok 2, akan tanyakan. Dengarkan pertanyaannya, kelompok 3. Sebutkan sifat-sifat baik yang harus dimiliki seorang pemimpin. Adil, amanah, jujur, bijaksana, berani, berhati, Kita berapa kelompok 3? Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Nggak ada? Kelompok 1 sudah terwakili? Ya, oke. Kalau gitu, terima kasih untuk kelompok 3. Kita berapa sekali lagi? Silakan kelompok bertanya. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempresentasikan materi yang telah diberikan ya. Setiap pertanyaan-pertanyaan dari lembar kerja itu sudah didiskusikan ya, dan sudah dipresentasikan bersama ya. Sekarang coba kita menyimpulkan dari hasil diskusi kita hari ini ya. Hasil diskusi kita. Oke, yang pertama. Tadi persoalan apa tadi pertama? dampak pemimpin yang tidak jujur dan tidak adil. Dampak pemimpin yang tidak jujur dan tidak adil. Dari kelompok 1, kira-kira dampaknya apa itu tadi itu masalah apa? Poin apa yang bisa diambil tadi? Bisa sebutkan kembali. Nomor 1, hilangnya kepercayaan. Semua. Tadi materi yang diskusikan tadi ada yang mau ditanyakan? Ada? Atau saya mau bertanya? Ya? Saya coba bertanya satu kali lagi. Ya? Kan kita sudah diskusikan ini, dan kita sudah simpulkan juga hasil diskusi kita. Sudah dipaparkan, sudah disimpulkan juga dalam hasil analisis kita dalam diskusi. Ya? Jadi minimal kalau saya bertanya dulu ya, saya bertanya. Nanti sebentar gini ya, nanti sebentar juga kita akan masuk evaluasi. Saya coba mengevaluasi proses pembelajaran tadi itu, termasuk hasil diskusi seperti apa. Nanti saya akan bagikan lembar kerjanya ya. Saya bagikan lembar kerjanya. Sekarang saya coba pertanyaan dulu nih, satu pertanyaan saya kasih dulu kita masuk. Dari hasil diskusi tadi, salah satu poin yang bisa kita ambil adalah persoalan keadilan. Ya kan? Dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, sikap beliau itu dalam memimpin, ada kata beliau itu adil terhadap rakyat. Ya. Sekarang kita coba
refresh dulu ya. Tadi kita sudah banyak berdiskusi, banyak belajar ya. Sekarang coba kita berdiri dulu. Jadi coba kita segarkan dulu kita punya ya. Segarkan kita punya otak, kita punya Di sini senang, di sana senang, di mana itu senang. La 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 sudah ya, sudah nyaman perasaan ya? Nyaman perasaan kan? Kita sudah keluarkan kita punya masalah hati. Oke, sekarang dari materi tadi kita sudah diskusikan, kita sudah jelaskan, disimpulkan juga dalam diskusinya seperti apa. Sekarang saatnya kita evaluasi dulu ya. Evaluasi. Mudah-mudahan dari hasil evaluasi ini kita semua dinyatakan berhasil mengikuti materi hari ini, ya kan? Ini tujuannya untuk mengukur hasil belajar kita hari ini. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita semua dapat nilai yang bagus. Oke, coba ya. Yang sudah boleh dikumpul. Kenapa dikumpul depan? Saya bahas sekali lagi, masih ada yang belum selesai? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan hasil evaluasi kita ini kita dapatkan nilai yang maksimal ya. Yang bagus semua ya. Saya cek ini ya, saya lihat ini ya, cukup bagus ya. Oke, sekarang kita masuk di akhir ya, di akhir materi kita. Nah, tentunya sebelum kita tutup proses pembelajaran kita hari ini dengan materi gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sebelum saya menyimpulkan, ada yang menyimpulkan dulu materi kita. Angkat tangan, kasih tinggi-tinggi. Oh itu boleh ya. Sudah, silakan disimpulkan. Beberapa sikap yang menjadi kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz adalah: 1. Adil dan bijaksana. Contohnya, mengedepankan keadilan dalam setiap keputusan tanpa memandang status sosial atau hubungan keluarga. Kita beri aplaus dulu lah. Oke, terima kasih ya atas kesimpulan yang telah disampaikan. Saya coba kembali lagi untuk menambahkan juga terkait kesimpulan kita materi kita hari ini. Yang pertama, terkait dengan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu adalah memang orang yang patut untuk diteladani, dicontoh ya. Kenapa? Karena memang kepemimpinan beliau itu luar biasa, sehingga kemudian hari ini perlu para pemimpin ini, termasuk kita generasi baru ini, generasi JZ ini, generasi kaum milenial. Dan kita harus mencontoh apa yang menjadi gaya atau sikap kepemimpinan beliau. Terima kasih, saya kira itu semuanya. Jadi mudah-mudahan materi kita hari ini ya bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, amin ya. Kita mudah-mudahan menjadi pemimpin nantinya, pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, ya, bisa mencontoh dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Oke, terima kasih.
Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi di minggu selanjutnya ya, minggu depan. Silakan pelajari kembali ya, ulang-ulang kembali pelajarannya, pelajaran yang lalu termasuk terkait dengan profil umat penyakit asing, termasuk pelajaran kita hari ini. Apa materi yang kita? Budaya. Nah, Marvin, Abdul, Aziz. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Dari saya, ketika ada kata-kata yang salah, sikap yang salah, itulah saya manusia biasa. Maaf, terima kasih juga atas kerjasamanya sehingga kita bisa melakukan proses belajar mengajar yang lulus. Ya, dan saya kita akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.